Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Abid akan menjelaskan tentang materi sholat fardu 5 waktu. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, sebelum kita masuk memulai materi, tentunya anak-anakku semuanya harus tahu tentang capaian pembelajaran kali ini. Capaian pembelajaran pada pembelajaran materi ini adalah peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis dengan ketentuan sholat fardu, sholat berjamaah, ketentuan puasa, i'tikaf, keutamaan dzikir dan doa, berbagai sholat sunnah, dan ketentuan sujud sujud tilawah, ketentuan sholat Jumat, sholat jamak, dan sholat qashar. Sholat dalam keadaan tertentu meliputi kondisi sakit, kondisi genting, khauf, dan di atas kendaraan, dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global seutuhnya, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqomah pada kondisi apapun dan dimanapun. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yakni menganalisis ketentuan sholat fardu dan sholat sunnah serta mengamalkannya dengan baik dan benar untuk menumbuhkan kesolian individu, sikap istiqomah, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, pembelajaran pada kesempatan siang hari ini tentunya bisa dilihat dari peta konsep yang akan dijelaskan oleh Pak Abid. Ini dalam materi-materi yang nanti kita akan bahas satu persatu. Pengertian sholat, dasar hukum perintah sholat, syarat wajib, syarat sah, rukun sholat, sunnah-sunnah sholat ya nanti. Dan yang terpenting adalah tata cara sholat fardu, serta nanti ditutup dengan hikmah sholat fardu 5 waktu. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah tentang definisi pengertian sholat. Pengertian sholat secara lugawi, secara lugotan berarti doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah adalah amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi rangkaian seluruh amalan yang diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah pengertian tentang sholat itu sendiri, anak-anakku semua. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah dasar hukum perintah sholat. Dasar hukum perintah sholat ini bisa dilihat ya dari slide-nya, bahwasanya sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Ibadah sholat menjadi penanda untuk membedakan antara orang kafir dengan orang Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surah kedua ayat 43, yakni Quran surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat. Wa aqimus, dan laksanakanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u, warka'u ini fi'il amar anak-anakku semuanya. Fi'il amar itu secara gramatikal Arabiah itu menunjukkan perintah. Warka'u, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Disebutkan pula di dalam Quran surah Al-Ankabut
ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar, yang artinya dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah tentang syarat wajib sholat fardu ya. Syarat wajib sholat maksudnya adalah jika seseorang telah memenuhi syarat tertentu, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tapi apabila orang tersebut tidak ada unsur yang mewajibkan tentang sholat itu, maka orang itu tidak wajib sholat. Apa syarat wajib sholat? Yang pertama adalah muslim, Islam. Kalau orang Islam punya kewajiban sholat, tapi selain orang Islam maka dia tidak sholat. Yang kedua adalah balik ini adalah anak-anak yang sudah dewasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, murru auladakum bis sholati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu asyra wa farriqu bainahum fil madaji. Suruh anak-anakmu semua untuk melaksanakan sholat ya. Itu dalilnya anak-anakku semua. Yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat di sini adalah tidak wajib sholat bagi orang-orang yang tidak berakal, seperti gila, pingsan, mabuk, atau terkena efek bius dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah syarat sah sholat fardu. Syarat sah salat fardu ini adalah diantaranya adalah satu, menghadap kiblat ya, dan anak-anak ini tentunya suci dari hadas maupun najis. Itu merupakan syarat sah sholat anak-anakku semuanya. Selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat menurut mazhab Syafi'i ya, rukun itu ada 13. Ada perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakannya. Tadi ada syarat wajib, ada syarat sah ya. Tapi kalau rukun itu segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakannya dalam ritual ibadahnya. Nah, pertama adalah niat. Niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bisa duduk ya, bisa dengan berbaring, bisa dengan isyarat dan lain sebagainya. Ketiga adalah takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Fatihah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya diharapkan Fatihah ini semua sudah di luar kepala, karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun qauli yang harus kita penuhi di dalam melaksanakan ritual ibadah sholat itu sendiri. Yang keenam adalah iktidal dengan tumak nina. Apa tumak nina? Tumak nina itu berhenti sejenak, seukuran kita membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Itu adalah tumak nina anak-anakku semua. Ada sujud ya, dan duduk di antara dua sujud. 10 membaca tasyahud, 11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai terakhir innaka hamidum majid. Terus yang ke-12 adalah membaca salam yang pertama sambil menoleh ke kanan, dan terakhir ke-13 adalah tertib. Tertib ini tidak boleh melanggar dari ketentuan, oh saya lebih suka rukuk dulu baru niat. Nah, tidak boleh, karena ini sudah ditentukan di dalam rukunnya. Ingat, rukun itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi
maka dipastikan tidak sah sholatnya itu sendiri. Selanjutnya waktu-waktu sholat fardu. Waktu-waktu sholat fardu ya, ada ketentuan-ketentuan khusus ketika kita melaksanakan sholat ya, yakni adalah memperhatikan jadwal masuk waktu sholat. Sholat duhur kapan? Sholat duhur itu waktunya dimulai ketika matahari condong ke arah barat dan berakhir sampai bayang-bayang benda sama panjang dengan benda tersebut. Itu waktu duhur. Kalau sekarang sudah ada jam ya, mungkin antara ya, nanti pasti akan dihitung oleh lembaga lajnah falakiyah, awal sholat ya, akhir sholat itu pasti dihitung. Kedua, sholat asar sebanyak 4 rakaat, waktunya dimulai ketika bayang-bayang benda sama panjang dengan bendanya dan berakhir sampai matahari terbenam. Ketiga, sholat maghrib berjumlah 3 rakaat, waktunya dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Selanjutnya adalah sholat isya berjumlah 4 rakaat, waktunya dimulai ketika hilangnya cahaya mega kemerah-merahan dan berakhir sampai terbitnya fajar shadiq. Terakhir kelima ini ya, sholat subuh berjumlah 2 rakaat, waktunya dimulai ketika terbit fajar shadiq dan berakhir sampai terbit matahari. Itu anak-anakku semua tentang waktu-waktu sholat. Nah, waktu-waktu sholat ini juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat tadi? Syarat sahnya sholat itu, sholat itu bisa sah kalau sudah masuk waktunya. Seperti anak-anakku semuanya mau melaksanakan sholat zuhur tapi masih subuh, nah itu tidak bisa karena syarat sahnya adalah apa? Harus sudah masuk waktu sholat. Oke, selanjutnya anak-anakku semua adalah tentang sunnah-sunnah sholat. Anak-anakku semuanya perlu diketahui bahwasannya sunnah-sunnah sholat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua adalah sunnah hay'at. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal atau tidak dikerjakan maka hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Sudah paham sujud sahwi itu apa? Ya, nanti akan diterangkan di tujuan pembelajaran selanjutnya tentang materi sujud sahwi. Saya singgung sedikit, sujud sahwi itu dilaksanakan ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad di dalam sholat. Bacanya bagaimana? Subhana man la yanamu wa la yasu. Artinya subhana, maha suci Allah, la yanamu, yang tidak pernah tertidur, wa la yasu, dan tidak pernah terlupa. Di antara macam-macam sunnah ab'ad, yang pertama adalah duduk tasahud awal. Duduk. Yang kedua adalah membaca tasahud awal. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, sampai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai itu anak-anakku semua. Selanjutnya adalah membaca sholawat kepada Nabi. Nah ini baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali. Terus membaca doa kunut. Hafal ya anak-anakku semuanya ya doa kunut bagaimana? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Itu kalau sholat sendiri.
Tapi kalau sholat berjamaah maka domir ni diganti dengan domir na, karena itu kan menunjukkan apa, ni itu kan ku saya, kalau na ini kan bersama-sama kita. Itu anak-anakku mengenai sunnah abad. Selanjutnya adalah tentang sunnah hayat. Apa itu sunnah hayat? Sunnah hayat adalah amalan sunnah yang apabila tertinggal, baik itu terlupa, entah sengaja maupun tidak sengaja, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tadi kalau yang abad hendaklah diganti dengan sujud sahwi. Kalau yang hayat ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, bisa difahami ya. Apa saja macam-macam sunnah hayat? 1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai sejajar tinggi, ujung jari dengan telinga atau telapak tangan sejajar dengan bahu. Misalnya sampai Allahu Akbar, ada yang sejajar dengan daun telinga, ada yang sejajar dengan bahu. Nah, itu tidak usah dipermasalahkan karena ini masalah khilafiyah. Kalau kita berbicara khilafiyah tidak akan ada ujungnya. Yang paling penting kita paham, oh ini sunnah ya, oh ini adalah rukun. Tentunya kalau sunnah dan rukun beda bobotnya. Sunnah itu bersifat anjuran dan memiliki nilai plus bila dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kalau rukun mutlak mau tidak mau harus dilaksanakan. Jadi tidak usah diperdebatkan secara panjang, karena di dalam fikih ini sendiri nantinya ada beberapa pendapat-pendapat yang terjadi perbedaan sudut pandang. Nanti anak-anakku semuanya pasti akan paham ketika materi ini diperdalam lebih jauh ya. Selanjutnya contoh sunnah hayat yang kedua adalah meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar, telapak tangan memegang pergelangan tangan kiri. Jelas saya kira anak-anakku semua. Selanjutnya mengarahkan kedua mata ke arah tempat sujud. Jadi anak-anakku semuanya itu fokus, tidak lirik-lirik kanan kiri teman-temannya. Ini tidak khusyuk ini. Salat khusyuknya ini bagaimana? Antak budallaha ka'annaka tarok fa in lam takunu yarok. Jadi seakan-akan sholat di sama itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anak-anakku semua. Oh, enggak lirik-lirik tangganya kanan kiri, enggak usah. Fokus ya. Fokus. Selanjutnya adalah anak-anakku semua membaca doa iftitah. Hafal ya anak-anakku semua doa iftitah bagaimana? Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lah, doa iftitah anak-anakku semua ya, ada yang pakai kabiro, ada yang pakai Allahumma bait baini. Mana yang benar? Sama-sama benarnya, tidak usah dipermasalahkan. Pak, saya pakai kabiro, terus itu pakai bait baini, mana yang benar? Sama-sama benarnya ya. Yang tidak benar itu yang tidak melaksanakan sholat. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya ya. Oke, itu adalah tentang klasifikasi pembagian macam-macam sunnah. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Harus diperhatikan apabila sholat kita kepingin baik, memenuhi syarat dan rukunnya, harus tahu tentang rambu-rambu hal-hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat? 1 diantaranya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat dan memutuskan rukun tersebut sebelum sempurna dilakukan.
jelas. Yang kedua adalah berhadas besar atau kecil. Nah, sampean katakanlah kepentut ataupun lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, yaitu membatalkan. Terkena najis, ya batal terkena najis. Berbicara dengan sengaja, nah, sampean bercanda dengan teman-temannya, terus manggil-manggil nama orang tuanya ketika sholat, itu juga termasuk salah satu hal-hal yang membatalkan sholat. Oke. Kalau amin enggak. Amin kan salah satu jawaban kita ketika kita membaca apa? Fatihah. Terus ada yang banyak bergerak dengan sengaja. Ini ada batasan. Kalau banyak bergeraknya lebih dari 3 gerakan, nah itu sudah membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya hanya 1, seret, nah ngukur gitu enggak, seret. Nah, tapi kalau mutatabi'ain berturut-turut, seret, nah itu sudah membatalkan sholat anak-anakku semuanya. Terus selanjutnya adalah makan minum. Nah, jelas ya, makan minum. Terus menambah rukun fi'li, sampai nambah lagi. Oh, jumlah sholat subuh 2, saya kepingin saya tambah lagi, ya itu enggak boleh, karena sudah ini sudah enggak bisa diotak-atik lagi. Oke. Tertawa. Antara lain batuk. Nah, kalau batuknya itu katakanlah batuk murni karena kurang sehat ya, tapi kalau batuknya itu bergurau, biasanya itu saya sering melihat anak-anakku semua ketika jamaah itu yang satu batuk dem, terus yang lainnya ikut dem. Nah, berarti kan sudah ada unsur untuk apa ini? Unsur sengaja, amdin. Kalau ada unsur amdin, berarti dia sudah ada niatan apa? Sudah ada niatan dia tidak apa? Tidak benar-benar melaksanakan sholat, tapi dibuat mainan. Nah itu tidak boleh. Itu sama saja merupakan tertawa dengan sengaja dalam sholat, dan itu bisa membatalkan sholat. Selanjutnya adalah mendahului imam. Nah, ketika sampai mendahului imam sampai beberapa kali gerakan, nah itu bisa membatalkan sholat. Maka dalam jamaah itu sebagai salah satu syaratnya itu kita harus tahu gerakannya imam, kita harus tahu mendengar tentang bacaan takbirnya imam, kita harus mendengar dan kita harus tahu tentang gerakannya imam. Terbuka auratnya terbuka, maka ketika melaksanakan sholat usahakan jangan memakai pakaian yang terlampau ketat. Ada jarak jeda tubuh kita sehingga tubuh kita ini nanti bisa apa? Bisa mengcover. Jadi tidak sampai kita itu terbuka auratnya. Terus selanjutnya adalah tidak menghadap kiblat. Lah ini salah. Lah misalnya ketika kita bepergian, pergi kemanapun, ya pergi kemanapun, tentunya ketika kita bepergian kemanapun pasti di tempat itu ada yang namanya penunjuk kiblatnya. Saya yakin sekarang itu tidak menyulitkan karena sudah zaman semakin canggih ya, kecuali kalau kita sholat dalam kendaraan. Nggak bisa kita ideal sholat dalam kendaraan, katakanlah kiblatnya arah barat tapi kita berjalan ke arah timur, ya kita yakin kita ngikuti sopir itu dan kita mantap bahwasanya kita itu seakan-akan menghadap kiblat, karena itu termasuk keadaan yang tidak memungkinkan, darurat lah kasarannya. Nah, ada sebuah kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan yang darurat itu bisa membolehkan keadaan yang mengharamkan. Selanjutnya adalah murtad. Kalau murtad itu sudah keluar dari agama Islam,
Nah, tadi ada syarat wajibnya. Syarat wajib sholat itu adalah muslim. Tapi kalau sudah murtad, nah, ini berarti sudah tidak ada kewajiban taklif pembebanan untuk melaksanakan sholat waktu. Baik itu anak-anakku semuanya tentang hal-hal yang membatalkan sholat yang perlu difahami sebagai rambu-rambu agar kalian semuanya tidak ngawur ketika sholat fardu itu dilaksanakan. Oke, sekarang tata cara sholat. Tata cara sholat ini sebenarnya cocok dengan metode demonstrasi, ya, praktek langsung biar kita tahu. Tapi sebelum kita menuju metode demonstrasi, tentunya ada teori-teori yang harus kita kuasai, yaitu adalah teori kognitivisme, agar sampean semuanya paham tentang konsepnya, tentang pengetahuannya, bagaimana sih tata caranya. Oke, tata cara sholat yang pertama adalah posisi berdiri bagi yang mampu. Pak, buat mampu bagaimana? Ya, bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa dengan isyarat dan lain sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Nafsan illa wus'aha. Terus yang kedua adalah baca takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, takbiratul ihram. Ketiga, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Keempat, dalam keadaan sedekap tangannya membaca doa iftitah kabiro tadi. Kelima, baca surah terserah di dalam Al-Quran, ya, yang paling dihafal, yang paling bagus makhrajnya tentunya, ya. Selanjutnya ini melakukan rukuk. Apa rukuk anak-anakku? Rukuk itu adalah membungkukkan badan, kedua tangannya memegang lutut, ya, dengan jari terurai tidak terkepal, dengan menekankan sehingga kedua kaki menjadi tegak, punggung lurus ke depan, dan membentuk siku-siku sambil membaca doa Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana ma suci Allah, ya, Rabbiyal Azim, Tuhan yang maha mulia, wa bihamdi, Tuhan segala dengan pujiannya. Terus iktidal. Apa iktidal? Bangkit tegak dari rukuk dengan mengangkat kedua telinga setinggi telinga sambil membaca doa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu iktidal. Selanjutnya sujud dengan tumak nina. Ya, tadi tumak nina itu sudah saya terangkan, berhenti sejenak seukuran kita membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baqiyatus sholihah, ya, sujud. Terus duduk di antara dua sujud dengan tumak nina sambil membaca doa Rabbi firli wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, ya. Terus selanjutnya yang ke-11 melakukan sujud kedua sebagaimana sujud pertama, kemudian bangun untuk menyelesaikan rakaat kedua. Rakaat kedua sama dengan rakaat yang pertama, jadi rangkanya balik lagi, sujud, duduk, taruh sujud, sujud, bangun kembali sampai menyelesaikan rakaat-rakaat yang diselesaikan. Terus yang ke-12 adalah duduk tasawuf awal sambil membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatul. Selanjutnya duduk tahiyat akhir, dan terakhir adalah mengucap salam. Itu adalah tentang tata cara sholat. Terakhir adalah hikmah. Ini adalah tentang pembelajaran konseptual. Apa hikmahnya anak-anakku semua? Hikmah sholat yang pertama adalah mengingat Allah, ya. Yang kedua adalah menjadi penolong dalam hidup, Yang ketiga adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keempat adalah penghapus dosa dan kesalahan.
kelima, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keenam, merupakan amalan utama. Nanti di akhirat ibadah yang paling utama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, niscaya semuanya baik. Tapi ketika sholatnya itu tidak bagus, maka semuanya juga ikut tidak bagus. Cahaya di hari kiamat. Dan terakhir adalah menjadikan sehat jasmani dan rohani. Ada sebuah penelitian anak-anakku semuanya, ketika kita sholat ini bisa apa? Bisa menarik sel-sel kita yang kaku ataupun yang lainnya, bisa tertarik, bisa lancar semuanya, dan itu secara kesehatan itu juga bagus. Baik, itu anak-anakku semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nilai barokah bagi kita semuanya, dan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar mengusung apa? Mengusung visi misi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya semata-mata beribadah kepadaku. Itu kata Allah. Terima kasih anak-anakku semuanya. Perlu saya tekankan bahwa sholat ini adalah ibadah yang paling utama nanti dihisab. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Fa inna saluha amaluhu saluha. Wa inna fasadat sa'ira amaluhu. Kalau semuanya bagus, maka yang lain bagus. Tapi ketika semuanya jelek, maka yang lainnya jelek. Anak-anakku semua, terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Ya, saya akhiri. Kullu amrin muwaffadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.